Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan atas kesetiaan-Nya, sehingga saat ini kita bersama berhimpun di hadapan Tuhan, baik di ruangan ini maupun di rumah saudara-saudara. Kita beribadah mengenang penderitaan Kristus, Dia rela mati untuk kita. Allah hadir di tengah kita dalam ibadah ini. Mari kita siapkan hati kita dan kita sembah Dia dengan sungguh-sungguh. Biarlah ibadah pagi hari ini boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita naikkan sebuah pujian, dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Dalamnya kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Bapa yang indah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Panggilan beribadah dari Yesaya 53 ayat 5. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian kasih yang ajaib. Kristus yang menyerahkan dirinya bagi kita di Golgota untuk menebus kita. Itulah puncak kasih Allah yang terbesar bagi kita.
ajaib membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari ku kembali. Tak mungkin ku lupa kasih-Mu yang indah. Ku mau masyurkan kasih Allah. Berkat yang ajaib, berkat dari Tuhanku. Berkat yang ajaib, bagai sinar fajar merekah. Walaupun ku pernah sesat dalam dosa, namun anaknya selamatkanku. Di hadapan Tuhan ku memuji Dia, ku mau tinggikan berkat Allah. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Allah pencipta langit, bumi, laut, segala isinya, di dalam Yesus Kristus yang kami kenal dan kami sembah, pada saat ini kami seluruh umat-Mu, Jemaat Gepembri Kelapa Gading, baik yang ada di ruangan ini maupun di rumah masing-masing, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami tahu bahwa di hadapan-Mu, kami sesungguhnya adalah orang-orang berdosa. Kami tidak layak di hadapan-Mu untuk menyembah Engkau ya Bapa. Karena itu ya Tuhan, mohonlah kiranya Engkau mengampuni kami dari segala dosa kami, pikiran, perasaan, perbuatan, perkataan kami, dan banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, baik yang kami sadari maupun tidak kami sadari. Bapa, kami tahu Engkau sudah berjanji bahwa setiap orang yang mengaku dosanya, Engkau adalah Allah setia dan adil. Kau mengampuni dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Dengan janji-Mu inilah kami percaya Engkau telah mengampuni kami ya Tuhan dan menyucikan kami. Sekarang hati kami dan pikiran kami tertuju kepada Engkau. Kami siap untuk menyembah Engkau ya Tuhan dengan puji-pujian, dengan persembahan kami, dengan seluruh rangkaian ibadah ini. Dan kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang kita ambil dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan melalui pujian terlalu besar. Kiranya firman Tuhan sungguh menempati ruang yang luas dalam hati kita. Kita naikkan pujian ini.
telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan padaku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Shalom jemaat yang terkasih. Saya berharap saudara ada dalam keadaan yang sehat. Tetapi apapun kondisi kita hari ini, mari kita bersyukur kepada Allah. Sebelum kita lebih lanjut merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dalam pembacaan bertanggapan kita, mari kita tundukkan hati kita, kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur karena penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kami. Hari ini kami datang memperingati kembali Jumat yang agung itu Tuhan. Jumat di mana Tuhan mati bagi kami semua, membayar seluruh dosa kami kepada Allah. Tuhan, terima kasih untuk kemurahan hati-Mu, untuk kasih-Mu yang besar di atas kayu salib bagi kami semua. Dan biarlah di hari ini firman Allah kembali berbicara kepada kami. Pimpin kami semua Tuhan, sehingga biarlah firman Tuhan ini sekali lagi berbicara, menguatkan, menegur, dan membantu kami untuk melewati hari-hari kami di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam sikap yang benar yang Allah ingin kami miliki. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selama masa di rumah aja, saya mencoba memulai sesuatu yang baru, saudara, yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Saya mencoba menonton drama Korea. Drama Korea yang saya tonton adalah Crash Landing on You. Setelah menonton, saya jadi mengerti mengapa tidak sedikit wanita yang ketagihan dengan drama Korea. Apa inti cerita dari drama Crash Landing on You itu? Sudah, intinya ini adalah drama kehidupan yang menceritakan tragedi dan komedi. Tragedi seorang tokoh bernama Kapten Ri dan sang gadis yang bernama Seri yang diselingi oleh berbagai komedi di dalamnya. Saudara, saya pikir kita pun saat ini ada dalam masa crash. COVID-19 membuat drama hidup kita dipenuhi dengan tragedi. Tragedi kekhawatiran, tragedi kecemasan, sampai tragedi kehilangan. Apakah tema hidup kita pada masa-masa ini hanya akan menjadi crash landing on COVID-19? Tidak, saudara. Itu bukan tema hidup kita. Anugerah Allah di dalam Kristus lebih besar dari wabah penyakit yang sedang melanda dunia ini. Sebab itu, saudara, dalam perayaan Jumat Agung yang tidak seperti biasa ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan bagaimana sikap kita melihat anugerah Allah di dalam masa-masa yang tidak mudah ini. Saudara, ayat yang kita baca tadi dari Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang 11 dituliskan oleh Rasul Paulus yang pada saat itu ada di dalam penjara Romawi
yang keadaannya pasti lebih buruk dari kita yang hanya terpaksa berada di dalam rumah, saudara. Kondisi penjara Romawi lebih mengerikan daripada penjara-penjara hari ini. Saudara, dalam kondisi demikian, Paulus tidak membiarkan pelayanannya juga ikut terpenjara. Ia terus melayani melalui surat-surat penggembalaannya. Salah satunya adalah surat Filipi yang tadi kita sudah baca bersama. Saudara, bagian yang tadi kita baca tidak hanya menunjukkan siapa Yesus dan teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Beberapa pakar Alkitab berpendapat bahwa Filipi 2 ayat 6 sampai ayat ke-11 adalah puisi Sang Mesias. Sebuah puisi yang menceritakan kembali kisah Yesus dari inkarnasi, kematian, kebangkitan, dan pengagungan dirinya. Bagian inilah yang kemudian menjadi pusat dari keseluruhan surat Filipi. Mari kita perhatikan kisah seperti apa yang diberikan Yesus kepada kita. Saudara, coba perhatikan alur yang digambarkan oleh Paulus dalam ayat 6. Alur cerita, alur kisah dari Sang Mesias itu apa yang dialami oleh Sang Mesias itu. Saudara, di ayat 6 kita menemukan Yesus itu adalah setara dengan Allah. Lalu dalam inkarnasinya ia melepaskan kesetaraannya dengan Allah dan menjadi manusia. Manusia yang seperti apa? Manusia hamba. Ia adalah hamba yang kemudian merendahkan dirinya dan taat. Bahkan Paulus mencatat taat sampai mati di atas kayu salib. Sebuah cara mati yang paling terhina pada saat itu. Orang yang disalib itu tergantung di antara langit dan bumi. Seolah-olah saudara ingin memberitahuan kepada kita itu adalah cara mati yang terkutuk di antara langit dan bumi. Seolah-olah langit tidak menerima, bumi pun tidak menerima. Kalau kita perhatikan saudara, alur hidup Yesus selama ada di dunia ini bukanlah alur kisah yang naik. Bukan naik saudara. Seperti kebanyakan yang kita inginkan. Kita mau dari nol lalu beranjak, terus karir kita naik, kehidupan kita naik, kita yang dulu tidak terkenal menjadi terkenal. Tetapi saudara, alur kisah Yesus tidak demikian. Alur kisahnya justru turun ke bawah. Ini adalah kisah hidup. Pribadi yang memiliki segalanya, namun kemudian dia kehilangan segalanya. Dari kacamata dunia, kehidupan Yesus adalah sebuah tragedi. Tragedi kejatuhan dari sorga yang kekal, yang mulia itu kepada dunia yang fana. Tragedi hidup dalam keterbatasan dan dalam penderitaan. Serta tragedi kematian. Namun apakah demikian halnya di mata Allah? Betulkah alur hidup yang turun ini makin hari, makin ke bawah, ini demikian halnya di mata Allah? Saudara, dunia lupa. Kematian Yesus justru adalah sebuah penggenapan dari janji keselamatan yang Allah berikan kepada manusia yang berdosa. Sebab itulah saudara, hari di mana Yesus mati, itu bukan hari yang biasa. Itu hari yang luar biasa. Kita menyebutnya Jumat Agung. Atau dalam bahasa Inggris disebut Good Friday. Dengan kata lain saudara, kematian Yesus adalah kebaikan untuk seluruh dunia. Yang puncaknya adalah pada kebangkitannya di mana nama Allah kemudian dimuliakan saudara. Ini adalah God's big story. Kisah besar Allah yang puncaknya adalah pada kemuliaan Allah. Lalu saudara, kalau ini adalah God's big story, kisah besar Allah, sebuah narasi besar yang Allah berikan kepada Kristus, lalu apa aplikasinya apa buat kita? Saudara masih ingat drama Korea Crash Landing on You yang mungkin juga ada yang saudara yang menontonnya. Saudara, meski itu adalah drama yang menarik, drama itu hanya berisikan tragedi seputar kelahiran dan kematian. Itulah sebabnya saudara, Kapten Ri, tokoh utama di dalam drama itu berkata jika orang yang ia cintai terbunuh, maka dia akan menghabiskan hidupnya selamanya di neraka. Saudara, apa yang dikatakan oleh Kapten Ri ini
bahwa kalau orang yang dia cintai itu terbunuh, maka selamanya dia akan ada di neraka. Ini adalah lensa yang dipakai oleh dunia ini. Perkataan itu menyiratkan bagaimana dunia ini melihat kehidupan, saudara. Kematian selalu dilihat sebagai akhir kisah hidup. Apakah seperti itu juga kita melihat kehidupan? Tidak demikian kita yang ada di dalam Kristus. Kematian dan kebangkitan Kristus memberikan lensa yang baru. Wahyu 14 ayat 13 berkata seperti ini. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara, kita lahir, kita berdosa, tetapi Kristus menebus dosa kita. Lalu hidup kita, mau hidup, mau mati, nama Allah yang dimuliakan. Hidup kita memang berawal pada kelahiran, namun tidak berakhir pada kematian. Karena kebangkitan dan kekekalan yang Allah anugerahkan kepada kita, sebuah kisah di mana kemuliaan Allah kemudian menjadi puncaknya. Itulah sebabnya saudara Paulus berkata seperti ini, sebab yang sangat kurindukan, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, saya rasa semua kita hari ini punya masalah, punya kecemasan, punya kekhawatiran, punya ketakutan, punya kepedihan. Tidak ada satu keluarga pun yang siap jika anggota keluarganya terkena COVID-19. Bahkan saudara, jangankan keluarga, tidak ada satu negara pun yang siap menghadapi wabah penyakit ini. Tetapi maukah sekali lagi saudara, dengan kerendahan hati, apapun kondisi kita berkata kepada Allah, seperti Paulus juga menulis dalam Filipi ini, sebab yang sangat kurindukan, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ingatlah, kita semua ada di dalam kisah besar Kristus. Hidup yang memuliakan Bapa adalah hidup yang serupa dengan anaknya. Jadi kisah hidup kita, saudara, tidak hanya memakai lensa kelahiran lalu kemudian kematian. Tetapi kita jangan lupa ada Kristus yang mati, ada Kristus yang menebus, ada Kristus yang bangkit, dan nama Allah yang dimuliakan. Sehingga apapun kondisi kita, saudara, kita bisa meletakkan kisah kita, kisah yang tidak sempurna itu di dalam kisah Kristus yang sudah Allah berikan kepada kita. Saya ingin akhiri khotbah ini dengan sebuah kisah. Saudara, kita tahu ada orang yang bernama Corrie ten Boom. Corrie adalah seorang yang mengalami kehilangan seluruh keluarganya di kamp konsentrasi Nazi. Tetapi ia tidak pernah kehilangan imannya. Ia tetap hidup dan memberitahu orang-orang lain tentang Allah yang bukan saja membiarkan dia bertahan hidup, tapi juga memberikan dia kuasa pengampunan kepada orang-orang yang sudah menganiaya dirinya, bahkan menghilangkan nyawa orang-orang yang ia kasihi. Saudara, ketika Corrie berusia 70 tahun, ia dikunjungi oleh Floyd McClung dari Youth with a Mission. Saudara, hamba Tuhan ini Floyd heran saat melihat Corrie yang pada usia setua itu pada umur 70 tahun membeli koper baru. Maka ia pun bertanya kepada Corrie, mengapa dia membeli koper baru itu? Saudara, Corrie menceritakan bahwa ia telah mendapat suatu penglihatan. Satu hari dia melihat seorang malaikat datang berkunjung kepada dia. Dan malaikat itu memberitahu bahwa Allah akan memberikan hidup 10 tahun lagi
kepada Kori. Dan untuk merayakan apa yang diberitahukan malaikat kepadanya, Kori memberi koper baru. Tetapi setelah 5 tahun setelah itu, yaitu saat usianya 75 tahun, Kori mengalami sakit yang membuat dia harus tinggal di rumah sakit karena mengalami kesakitan yang amat sangat. Saudara, saat itulah Floyd mengunjunginya kembali. Dalam percakapan mereka, Kori memberitahu bahwa malaikat yang sama yang menjumpai dia 5 tahun yang lalu itu kemudian mendatangi dia kembali. Dan malaikat itu berkata seperti ini, Kori, engkau memang akan hidup 5 tahun lagi. Allah sudah berjanji akan memberikan engkau hidup itu. Tetapi 5 tahun yang engkau akan jalani ke depan ini adalah hidup yang penuh dengan penderitaan dan kesakitan. Sebab itu, jika engkau mau, engkau bisa mengakhirinya sekarang dan berada bersama-sama dengan Bapa di sorga. Saudara, Kori diperhadapkan dengan kondisi yang sangat sulit, pilihan yang sulit. Apakah ia lebih baik memilih pergi untuk tinggal bersama Tuhan atau meneruskan hidup dengan kesakitan dan penderitaan yang tidak terkira selama 5 tahun lagi? Andai saudara ada di tempat Kori, mana yang saudara pilih? Hidup dalam kesakitan dan penderitaan selama 5 tahun, atau saudara memilih kematian? Bisa jadi saudara mati menjadi pilihan yang lebih baik. Tetapi apa jawaban Kori kepada malaikat itu? Ini jawabannya, saudara. Ia bertanya kepada malaikat yang mana yang akan mendatangkan kemuliaan terbesar bagi Bapakku. Pergi bersama dengan dia sekarang atau menahan penderitaan selama 5 tahun lagi. Kemudian malaikat itu menjawab, dengan tinggal di sini dan menahan penderitaan selama 5 tahun lagi. Tanpa ragu, saudara, Kori memberi pilihannya. Yang terakhirlah yang akan aku pilih. Dia akan tinggal hidup 5 tahun lagi dengan penderitaan dan kesakitan. Saudara, apa yang terjadi selama 5 tahun itu? Walaupun sebelumnya banyak orang yang mengenal Kori ten Boom, namun Allah menggunakan 5 tahun terakhir itu untuk memeteraikan dalam pikiran dan hati orang apa artinya hidup bagi kemuliaan Tuhan, bahkan jika itu berarti harus melalui penderitaan dan rasa sakit. Saudara, apa yang dilakukan oleh Kori juga adalah apa yang dilakukan oleh Yesus waktu dia bergumul di Taman Getsemani. Memilih menghindar dari penderitaan atau berjalan menuju Kalvari. Dia pilih menuju ke Kalvari, saudara. Sebentar lagi kita akan menikmati perjamuan kudus, saudara. Kita akan menyanyikan lagu Pimpin ke Kalvari. Apapun kondisi saudara hari ini, maukah saudara berkata kembali kepada Allah? Dengan kerendahan hati, sebab yang sangat kurindukan Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya memberikan saudara waktu sesaat untuk tunduk di dalam hadirat Tuhan dan berdoa kepada Allah, menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Dia yang berjalan menuju Kalvari itu. Bapa di sorga, kami datang dengan gentar di hadapan Tuhan.
Ampuni kami kalau kami hanya melihat diri kami, hidup kami dalam lensa kelahiran dan kematian. Karena sebenarnya di dalam Kristus Allah memberikan satu kisah alur cerita yang berbeda sama sekali. Hidup kami tidak hanya berhenti dalam kisah kelahiran dan kematian ya Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan sudah menggantikan kematian kekal itu untuk kami semua. Sehingga kami yang percaya di dalam Kristus memiliki kehidupan yang kekal. Bapa, dengarkanlah seruan anak-anak-Mu saat ini. Dengarkanlah ya Bapa. Biarlah sekali lagi firman Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga apapun kekhawatiran, kegelisahan, bahkan kehilangan yang kami miliki, kami bungkus dengan darah Kristus. Dan oleh bilur-bilurnya kami menjadi sembuh. Terima kasih Bapa. Dan biar kiranya waktu kami menghadap meja perjamuan Tuhan, menikmati perjamuan bersama dengan Tuhan, sekali lagi pengorbanan-Mu Tuhan menjadi nyata sehingga tidak ada kesakitan yang tidak dapat diletakkan di atas kayu salib. Karena Yesus sudah mati buat kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Ku mahkotai Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasih-Mu. Pimpin ke Kalvari. Mari kita siapkan hati kita ya, sekali lagi untuk menikmati perjamuan bersama dengan Tuhan. Ku rela segenap hati memikul salibku. Terima cawan besertamu, pimpin ke Kalvari. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasih-Mu. Pimpin ke Kalvari. Jemaat, tibalah saatnya kita akan menerima roti dan cawan. Untuk itu mari kita menaikkan doa teduh dalam hati kita masing-masing. Mohon pentahiran Tuhan agar kita dilayakkan menerima roti dan cawan, sehingga tergenapilah sebutan perjamuan kudus karena hati kita sudah ditahirkan. Mari barang semenit 2 menit masing-masing menaikkan doa teduh dalam hatinya. Kita mulai. Ya Bapa, kami percaya doa kami pribadi masing-masing Tuhan sudah mendengarkan. Terima kasih untuk kelayakan yang Tuhan berikan kepada kami
dalam nama Tuhan Yesus dan di dalam darah Yesus, sehingga kami bisa menerima roti dan cawan tanpa kendala karena kami sudah ditahirkan. Demikianlah kami menaikkan doa syukur untuk menerima roti dan cawan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat silakan bangkit berdiri. Menjelang Yesus naik ke kayu salib, di malam hari Tuhan bersama dengan para murid makan bersama. Saat itu Tuhan mengangkat roti, mengucap syukur, kemudian memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada para muridnya. Dan beliau berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Jemaat istimewa, pada saat kita memperingati sengsara Yesus di kayu salib, mari kita kenang, kita ingat sengsara Yesus di kayu salib, di mana tubuhnya dipecahkan bagi kita semua. Mari kita makan bersama. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengingat aku. Mari kita naikkan pujian salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku dihapuskan. Salibnya, 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 selama mulia hatiku disucikan. Darah Yesus. Tuhan Yesus bersabda, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan mempunyai hidup yang kekal. Di akhir zaman, aku akan membangkitkan dia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia di dalam aku dan aku di dalam dia. Jemaat, mari pada hari sengsara Yesus, memperingati hari sengsara Yesus, kita mengikuti pesan Yesus. Kita di dalam dia, dia di dalam kita, lewat menerima roti dan anggur. Dengan mengasihi dan mengenang Tuhan Yesus, kita minum bersama. Mari kita berdoa. Ya Bapa, demikianlah kami telah melaksanakan pengajaran dari Tuhan kami Yesus Kristus, agar dari waktu ke waktu kami menerima roti dan cawan untuk ingat akan kasih Sang Putra Yesus Kristus yang tubuhnya dihancurkan di kayu salib, darahnya ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saat ini
Biarlah kami lebih menghayati akan kasih Tuhan, merasakan penderitaan Tuhan bagi kami, sehingga hati kami dihangatkan terus untuk lebih mengasihi Tuhan hari lepas hari. Pada hari sengsara ini, biarlah kenangan kami lebih banyak ditujukan kepada kasih Sang Putra Yesus Kristus yang mati bagi kami. Demikianlah kami menaikkan doa syukur untuk roti dan cawan, kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, mari kita naikkan pujian Pimpin ke Kalvari, bait yang ketiga. Bait yang keempat, saya ulangi. Ku rela segenap hati memikul salibku, terima cawan besertamu, pimpin ke Kalvari. Aku lupa Getsemani, aku lupa sengsaramu, aku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Kita ulangi kurnya lagi. Aku lupa Getsemani, aku lupa sengsaramu, aku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan memberi persembahan kepada Tuhan. Tuhan berkata, biarlah masing-masing memberikan dengan sukacita, sebab Kristus mengasihi kita dengan sukacita. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, sungguh besar kasih-Mu kepada kami. Engkau telah mengorbankan putra-Mu yang tunggal untuk mati bagi kami, supaya kami tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami juga telah mendapatkan pelayanan perjamuan kudus dari gembala sidang kami. Dan saatnya kami menyembah Engkau dengan persembahan kami. Kami tahu apa yang kami bawa di hadapan-Mu adalah berasal dari Engkau. Kiranya Tuhan memberkati kami semua di dalam memberi persembahan ini. Dan biarlah persembahan ini boleh menjadi alat di tangan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu melalui pelayanan di GPMRI Kelapa Gading. Inilah persembahan kami, terimalah ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saatnya kita menyembah Tuhan dengan persembahan kita. Biarlah masing-masing memberikan dengan sukacita, karena Kristus telah mengasihi kita dengan sukacita. Kita naikkan pujian tidak dengan tangan hampa, tidak dengan tangan yang
hamba, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari kita tutup ibadah dengan pujian Salom Salom. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Salam, salam, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Jemaat, terimalah berkat dari Tuhan. Turunlah atas saudara-saudara sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan dan kuasa dari Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara, baik di dalam kehidupan keluargamu, rumah tanggamu, anak-anakmu, bahkan di dalam seluruh pekerjaan dan usahamu. Berkat Allah Tritunggal ini akan senantiasa memimpin dan menyertaimu. Mulai saat ini sampai Maranatha, Kristus datang kedua kalinya menyambut kita, membawa kita bersama Dia di dalam kekekalan selama-lamanya. Amin.
Amin. Amin. Amin. Amin. Mari kita mengambil saat teduh pribadi. Ibadah selesai.